Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Khairil mu'minin 'alaihim nomor 626 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hisham bin Ammar. Haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Ibrahim ibnu A'yun haddatsana Ismail bin Yahya Asy-Syaibani an Abdullah bin Umar bin Hafiz an Nafi'in an Ibnu Umar qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati ing dalam sebagian pira-pira perange Kanjeng Nabi atau jihate Kanjeng Nabi. Pamarra mongko liwatan sapa Kanjeng Nabi bi kaumin kelawan ketemu siji kaum, siji kabilah gitu, cara riyen siji kabilah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, "Manil kaumu." Maniku sapa al kaumu te kaum iki. Kowe iku kaum ndi? Maksudnya kowe kabilah ndi? Faqala mongko padha matur sapa kaum, "Nahnul muslimun." Nahnu te kita niku al muslimun, anu tiang-tiang sing pun Islam. Wa mra'atun hale utawa ana wong wedok iku tahsibu iku lagi ngurupna sapa imro'ah. Cara kuna ngurupna didamoni disebuli. Tahsibu hale ngurupna sapa imro'ah tanuraha ing pawone dapure imro'ah. Ngurupna pawon lho cara ben kula ben pawon sing di ngene gandang lho cara mriki. Terang ya pokoke mboten iki cara bahasa Indonesia dapur iku sak kawasan iki jenenge apa? Dapur sing murup jenenge kompor angel kok iki terang. Masalah maksudnya cara Jawa pawon itu sing tinggi napa? Luweng. Iya. Pinter betul bahasa. Al-Baqul Baqiyah. Wa ma ahalan iku setengah sang imro'ah. Wa ma ahalan iku setengah lan iku sertani imro'ah. Ibnu nute anak cilik, anak lanang cilik laha kedue imro'ah. Fa'idhar tafa'a moko nalikane bulat-bulat apa wahajib tanuri apa bulatane kluweng pawon wau kompor utawa napa dhisik ana kompor kok dibantah dhisik tanah hat mongko mire sapa imro'ah di kelawan gawa ibnin dadi digamoni diurupno nek bulat-bulat terus anake disinggirno fa'atat mongko nekani sapa imro'ah anak yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko ngucap sapa imro'ah anta rasulullah anta ana ta jenengan iku rasulullah sing kang aran rasulullah napa jenengan sing diarani rasulullah kala dawuh sapa nabi na'am ya sing rasulullah iku aku ya pancen boten jumbung kok rabi ketara banget paling ganteng paling hebat ora mungkin wong elek kita kok anta napa rasulullah. Wong jeneng nabi ganteng tenan. Dadi wong kafir lah niku sing ora iman lah ngerti nek jenenge Muhammad sing iku. Dadi wong ketara banget. Ora mungkin lah liyane. Gak usah guyu kan tenang. Dadi jenenge nabi itu ketara banget. Malah nek cawe itu ora tak takok di sing Rasulullah langsung goleki terus anta sing Rasulullah. Tapi jawab napa kola? Nah, maksudnya ra ngarep keliru Bilal darani sinten Rasulullah ngoten. Kola dawuh sapa imro'ah. Biabi anta wa ummi, biabi demi bapak ingsun anta wa panjenengan wa ummi lan demi ibu ingsun di bahasa Arab. Ora usah dimaknani ngoten mawon. Ale sapa? Pertanyaane ngeten. Ale sana ora ana sapa Allah iku di arhamir rahimin. Kelawan zat sing paling welas. Jadi dawuh cawe itu. Bukankan Allah niku zat paling arhamir rahimin, zat paling welase welas. Pokoke zat paling spesial, paling rahman, paling rahim. Ini jiwa tenan kowe sampai kalah mbek wong wedok iki. Kena kalah berarti rugi. Islam mulai bayi kalah mbek cawe wedok sing lagi napa? Islam. Itu sudah bisa muamalah dengan Tuhan. Sudah bisa mensifati Tuhan secara baik. Kowe Islam mulai cilik nyifati pangeran. Gak pati bener. Pangeran kok klaster kok nyaur utang, kok nyelesaino kasus. Kala dawuh sapa Nabi bala ya Allahu arhamur rahimin. Terus kala takok sapa imro'ah. Awale sono tora ana sapa Allah bi arhama lan zat sing luwih welas, luwih apik. Di ibadihi lan pira-pira kawulane Allah. Minal ummi dibanding seorang ibu biwaladiha kelawan anake ummi. Bukankah Allah itu zat paling welas, paling kasih dibanding mbok ning anake. Terus kala jawab sapa Nabi, bala yo. Jare Nabi yo, ya Allah luwih welas timbang mbok ning anak. Iya jare Nabi. Kala dawuh sapa imro'ah. Fa innal ummah mongko sak temene ibu
Iku latulki, iku ora bakal numibakno sapa ibu waladaing anak ibu finari ing dalam neraka. Itu luar biasa cara mencintai itu kan. Kalau begitu, kalau Allah tuh luwih welas tinimbang mbok ning anak. Padahal seorang ibu ora bakal nyeblokno anak ning neraka ning. Berarti Allah wasine ra ngarah nyeblokno kuwe ning apa? Neraka. Mulane hadis iki tak gowo niki hadis bicara tenan. Lho itu hebat betul nih seorang perempuan yang baru Islam, dia bisa menyimpulkan Tuhan dengan sifat yang luar biasa. Dia bisa mengkiaskan. Lha iku Kanjeng Nabi didikte, ditakoi. Nabi jawab bala-bala terus. Dia nyimpulkan, padahal seorang ibu tidak akan membuang anaknya di neraka, di api. Ini terus fa'akab mongkos bersungkur maksudnya. Fa'akab Nabi nangis ngantos duwilo-dilo, ngantos bersungkur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yapki ingkang nangis sapa Nabi. Nek kula suwun nggih jenengan nyifati Allah niku sing tenanan. Jangan hanya napa cara saniki niku abang-abang lambe ngampun. Memang kita itu harus nyifati Allah sing tenanan. Mulane kula maca hadis ini terus niki kula sekali buka timah. Hadis yang saya baca ini hadis Ibnu Majah termasuk al-ahaditsus sittah sing mu'tamada indal ulama. Jadi hampir semua ulama itu menyepakati hadis yang dipakai satu itu Bukhari, Muslim, ketiga itu Abu Dawud. Keempat itu Tirmidzi, itu urutan yang dipakai banyak ulama. Kalau balik ini malah, sampai nyerang rapal urutnya. Wah ngaji sampean kudu nonton kan yo. Kudu ikhlas ya. Siji niku Bukhari, Ashabul Kutub baca kitab bilan no Bukhari. Niku temu Ismail. Terus nomor kali Muslim. Nomor 3 4 itu untuk ulama rada bilang. Tapi rata-rata bilang nomor 4, nomor 3 itu Abu Dawud, nomor 4 apa? Tirmidzi. Terus nomor 5 itu Nasai, terus nomor 6 itu Ibnu Majah. Jadi kitab yang saya bawa ini kelas ini paling rendah, nomor 6. Tapi termasuk kitab Sahih yang diyakini banyak ulama ini. Malah ini tak baca arang-arang. Ya cuma kalau sering sinau, akhir-akhir ini sering sinau kitab ini. Mereka Bukhari, Muslim, kalau sinau ini, Tirmidzi, Abu Dawud yang pun sering kalau sinau ini. Terus kalau sering sinau kitab ini, kok ada cerita ini, kalau seneng saya itu betapa mencintai Tuhan itu ora kudu dadi wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing neng sekeliling kita. Kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno tawon, ngurupno napa cara mriki? Apa kluwang? Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin?" Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplung anaknya ning neraka. Ini Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu haru. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang Allah bakal nyemplung kawulane ning neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Terus Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Itu saking dulu-dulu wong kon mlayu kok gede marah diparani, paham. Jadi intine walhasil nek ana pun rokok berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah belum pun menjauh. Paham kan yo? Jadi kan ampun rokok nyalano aku, paham. Tapi yo tenang ae. Jadi ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya kan 100 tahun itu lumayan. Gak kuatir. Di Pulau punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng sekali. Pulau nate Rasulullah ini kita Ihya dan kita Buroja. Ini walian, Nabi guyu. Jadi buatan nangis tapi guyu. Gara-gara ada seorang lelaki tanya, ya Arab yung gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berkata Nabi lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewe sama malaikat. Jadi lucu tak kali. Jadi Nabi Allah dewe langsung guyon. Wah, idzan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang nak urusan be Allah dewe. Wong api aja. Jadi idzan aflah aku seneng nak urusan be Allah langsung dibang be napa? Malaikat. Mergo Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa-apa kan. Jadi mulai cilik rumah kula itu. Jadi pokoke dekne nyifati Allah seneng dekne. Mengenai kula lah yo gak salah, tapi masalah itu sing ngisap malaikat lho kan. Iku perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nak sing hisab apa napa? Ya, Mbak. Lah iya, mung pangeran apik-apik itu.
Sampeyan tak critani, suatu saat Nabi Ibrahim niku ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul ning pangeran kok. Dari pangeran, suatu saat walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melaku-laku pangeran didudono wong mabuk, wong macam-macam. Cara kowe iku piye? Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau, tapi mereka mabuk zina, bunuh saja. Pangeran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Diapakan ini? Bunuh saja. Mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan jadi macam-macam. Suatu saat, selang beberapa tahun gitu, Ibrahim pangeran nyata. Anak sebelah. Ismail. Gusti, Gus Putih ini samrotu fuad ini buat saya, kan jumlah. Lho kok dhisik ngongkon aku kan mateni aku ora mikir, kaya tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Ya mur Gusti ben pikir gini. Bareng dia tetap nangis karena Ibrahim itu tidak bisa mungkiri tersiksa karena harus sembelih apa? Anak. Saya dari pangeran. Loro deh, sakit Gusti wong kok sembelih apa? Loro aku. Itu sing gawe aku kowe enak kowe usul kon mateni. Rumah sama aku gak loro pas kowe usul kon apa? Mateni. Paham? Betapa cintanya Allah. Lha sing duwe mau bar bajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora usah dilebokno. Normalnya itu Allah itu tidak akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini hadis sahih, paham ya? Normalnya Allah itu tidak akan ngelebokno hambanya ke neraka. Mulane dari Arabi wau bareng dikandani sing isap apa senenge ra kaslah. Ikan aflah. Kalau gitu kula pikir. Kita kok iki kanjeng lho kok bisa nyimpul ngono wis anak malaikat itu saged salah. Terus modele itu kejaman. Tapi Allah itu baik-baik saja. Lupa jenab ibu, terus bareng orang itu mirip kodon sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara menyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran ra bener. Kok kakean nafsu, kakean proposal paham. Yo mau jadi wong soleh, bareng jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Yo soleh yo populer, yo soleh gitu apa? Populer, laris pengajian dindi. Bareng populer rapati duit ora cukup nah. Gusti kula populer atau enggak duit. Bareng duit akeh mosok bojo kula itu. Mulai kepengen wayu macam-macam. Mau iku sakit bojo warga, Pak. Orang nganti dosa keluargane napa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di pulau Soro, paham? Tuhan di pulau Soro. Mestinya ora usah ngono hubungan mbek pangeran ora usah ngono. Wong kula sing alim ngeten ora tau ben disantri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga dimulang-mulang. Soal mbek pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah jelas ya. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena saya mungkin nuntut. Itu bodoh sekali saya. Bodoh karo selamanya dan paham. Nah, gue betul nanti nuntut. Kira pengen kenal, kira pengen nuntut. Lalu kalau tak kau iblis yang solusinya ikhlas itu biasa. Gampang solusinya ikhlas. Aku nak mulang tak ngamal itu dicatat pengeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh sekali. Catatannya mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini. Ya pengeran harus nyatet lewat makhluk. Jadi rasa saya ini buat catat. Kue nak nuntut mbek makhluk berarti kue sirik. Kue mulangan demi pengeran. Kok opae nuntut nih makhluk itu bodoh sekali. Tapi ya angel kowe. Lho malah ikhlas itu gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misal duwe kadang di urusan dhewe. Ya kadang ben ngekeki ra duwe, sing duwe urusane akeh. Malah bento. Wis menengah biasa wis koyo ora. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti maca tentang hadis sahih, iku kula maca nu harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi wong ra jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Cara orang Arab nak daerah ini di hijab. Itu dari pangeran ngomong ngeten, ngetikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Abdul Qadir Al-Hunyah. Abdul Qadir itu tempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah li Thalibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak dan paham saya. Ini tak habis gini mas. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham, usul paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab
Itu dawuh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane kuwi, dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak penting. Kalau mau cuma nuwani, mulane kula ngakoni tenan. Jatuh gede nyenwali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Malah kita paham, no, maksudnya gue kudu tak ulang aku, maksudnya sampean kudu syukur. Salah merang alim, mas. Gue kudu siap tak pukrul. Kalau ngatuk pukrul di bangsa itu, kalau nak tahu itu malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis aku musliman birullah kok kaya mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tau wis ramulan. Wong sampean misale wayah layu tetep tak arani wong alim Gus cuma dosane jenengan ramulan. Loh. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu rawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang juga janggal dia sadar-sadar aku rawong dunia itu dia. Wong kula sinau tangi turu nganti turu mina, ya kan enggak kebayang cara urip kan. Kula mboten pegatan pun sah itu. Oh nyape bocor kula dari kesulapan bocor ning sedan 9 kilo kilo. Ya berangkat ning trotang mbak-mbak. Jaran. Yo ora lan kok pakane ra seneng seneng aku pokoke wong ulama. Ngrono wis nutupi aurat wis seneng aku ora modal. Ana ulama kok lho bojone seneng nak ambil abang to ijo seneng ora ulama. Nek ulama ro yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Iku selera ulama kok disebut ora. Wah, pas lagi kira ngene ora ulama, maklar paham. Ulama cara pandang pokoke nutupi aurat. Awarai kuwi dadi mentale ulama beda mek mentale maklar. Ya ulama sing enggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali. Saya ini di bojo gue syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Darahnya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat bojone ora tau dikeloni di barno ae. Pokoknya dingin saja. Terus Imam Sibawa pas di pasar mau beli kertas. Dulu gak ada toko orang pasar. Tapi dobong kabeh karena dianggap problem yang marai gak harmonis iku mergo teko golek kitab. Kitabnya didelik susah. Bareng diobong mbek bojone Imam Sibawa mulai nyongkone bojone kata harmonis mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawa. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau enggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Seminggat ning alat. Mau betot dom kalian timbo, paham kan? Betot dom. Nah, muridnya udah sing bedaplek kaya rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jare ra apa-apa cek godom mek timbo. Jadi apa kira kira bro. Mulai telek. Jadi Imam Ghazali jabe nak. Aku ning alas engko. Saiki ra iso kene. Ora jane kepen minggat ning alas, tapi malah tuwek Cina to. Mung alas saiki HP sing nguasai malah non muslim. Dan saiki ra iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawet-sawet wis wae wong kan iki. Aku nggawa dom perkarane mau aku butuh salat, dadi nak sarungku suwek tak dondomi iki. Tapi mbok, butuhku mau wudu, jadi kebutuhanku mau wudu besok. Untuk minggat niku bertahun-tahun terus ngarang Ihya. Mulane kula yakin umpama Imam Ghazali niku urip saiki ora disenengi tanggane. Perkara diundang-undangan ora tau napa. Apa saiki ae dene kabudet aman deh. Wong dewa-dewa Ihya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ra ngarahken Abu Dhar ning wali matul. Orang Arab. Lalu bareng dia ngarang Ihya, kitab Zuhdi. Kitab-kitab tentang uzilah, tentang apa itu. Ya sudah terjadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh yang meninggal di seputar masjid, makanya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alat, wahai Jumatan, dia Jumatan di Jami' Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok, ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali, karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali populer sekali, seorang khotib saja mengutip menurut. Ya dia ini makmumnya ini godom nih, sing pojok nih. Imam Ghazali.
Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman karena si khotib mengutip sekolah imam minggat mana. Ya sudah begitu kehidupannya ulama-ulama. Ya balik malah dan bojo. Orang pegatan perkara bojone dinyali tenan. Tak kok itu ya, lara pegatan. Jadi bojo. Pokoknya di daerah pegatan aku alhamdulillah. Tidak diurusilah. Tapi memang orangnya alim betul kok sampean lemah pegatan enggak ono pengaruh. Orang alim wae ora hormat bojo. Ora oleh dosa ne. Awang alim mangsa, alim kaliber to lho sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah sakniki mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti sakniki ini kulo dijajah hizib Nasr itu karangane Sayyid Syekh Hasan Asy'ari. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa, karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca fisik dan kemudian saya hidup, padahal kabari, mbotenan pura. Jadi nak kiai itu jadi dijajal di santet. Kabari nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo maca hizib sehingga gunung-gunung gak mandi santet. Gak mandi. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena gunung-gunung krana Allah ta krana hizib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tua bareng kowe hizib malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Hizib. Nggih betul. Joko hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Malah mboten kula waca. Lah bareng kula mboten kula waca niki kula dikandani iki tuwa. Hak kowe nyai nyaran ning omah. Boyo maca-maca hizib. Wah ibu saya itu sudah nangis ini kisah nyata. Walhasil botenan orang mencari uang, kulo nu rapati rasa-rasane uang, ora kulo cara pangeran to. Kulo nu biasa hubungan mbek pangeran. Walhasil jare wong-wong niku rame-rame sesuk Gus niki wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi sing ngomong ngeten. Niki kisah nyata. Dom iku jupuk, tapi ora usah maca bismillah haram ge maca bismillah mari dase gedhe. Tapi murang ora mandi. Lha ibu saya itu nangis kon golek ilmu-ilmu tuwa. Yo ora apa-apa kok tangis, misale popo aku wis mati to. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini diuji. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WT atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, itu kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga aku jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok. Ya duwe rezeki ya iso seneng. Tapi sausé kowe seneng proposal, marang ini ramangan. Lu zaman iku kowe mangan kopo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai napa? Makanya saya seneng sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu seneng. Dia nggak dialog lucu. Ini tak cerita dia, dialog itu salah itu. Manusia itu mesti pintu. Kalau manusia itu kok pintunya manusia berlanjut sampai mati ya. Mereka cara Quran saya bahkan al-insan zaluman jauh lah. Zaluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Zalim itu zalim biasa, nak zaluman banget. Jadi ini, ghafir itu nyepura biasa, nak ghafur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh napa syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, ghafur, rauf, pakai wazan mubalaghah. Bahkan al-insan zaluman wa akeh zalime jaulan wa akeh bin itu. Dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin, itu sudah nyoal Tuhan. Mergo bareng ning kandungane mboke, melungker ana kene ning kandungane mboke iku takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa ora kene go popok ruangane namung sampean tentu. Ngapain bikin sikil ora iso mlaku-mlaku. Ya ruangane namung sampean. Jadi Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia pokoknya semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit, digopo.
Ya pangeran pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis meneng ae. Ini alamu malah tak lamun. Iki meneng ae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakean tingkah, kakean pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Ya ojo protes ben apa? Pangeran. La yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Allah ora iso ditakoki, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yusalu. Tapi kalau kita salah dimintai tanggung jawab. Terus kalau suwon lewat ngaji poso niki hadis niku kula gawa king narukan king omah. Kula mboten mungkin nyilem Mustafa napa mungkin mesti ra duwe Pak. Mesti napa? Mboten duwe, tak jamin. Paham ya? Terus ini penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang bener tiang-tiang lugu. Dan itu dicap Rasulullah, aflah ini saudara. Orang itu mesti bejo. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai juga nak mati. Misalnya ini sudah umur 40-an. Sebenarnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan hilang sitok-sitok. Terus mengenai S2, karek totalan. Karek iki. Ya, lu kanan kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu di Jabakat mati udah senang. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, sarapan, itu senang. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali. Gue ngadepi pangeran si rawali. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Berbeda wiridan dari wapeng saya ijazahnya mulai matanya minal masrik ilal maghrib. Oleh gedek-gedek dipakno untuk jantung bodoh boh kayak piye entek ngamek. Tapi murtilah bingung bisa aku yakin. Modho bingung ya sepi pangeran tetep apa? Karena takut dihisab, tapi seorang Arabi dia tenang aja. Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Allah sendiri. Wah, baguslah kalau gitu. Semua nang wong. Semua nang wong. Perkara nak Allah itu akan baik-baik. Ya. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Nah, mereka tidak putih malah. Khawatir keliru, khawatir macam-macam. Allah kan mesti baik-baik. Nah, itu rumah dari kasih nafsi kau nak kepengen roh di suarga ya dulu ikut. Saking mencintai apa? Malah nak nyifati Allah yang baik-baik saja. Sebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng be Allah. Niku kula nak maca tak isya dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune tok. Kenapa kira eling nak pakset apa ngising? Lho boten ini fair saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, ndak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis tok? Apa hanya itu sisinya dia? Kami turu angop ra boleh eling-eling. Lho boten ini fair. Lho tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala. Lho kira guyon, mesti tak baptis tenan bener. Ben roh kelakuannya dua elek ben roh. Selama ini kita hampir ngaku khusus itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Dia nak seneng cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau tutono ngisingin, ngempete macam-macam, khete, angope, kerenge barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang banding pikirin barang. Tapi kalau kamu seneng, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang ya itu. Sampai turu barang ini berkora api itu. Makanya kalau dikonco kiai ya kurang ajar. Kalau nak ada uang mulai kepengen wayo. Kesenjung itu. Nasihatku gampang. Wah aku seneng itu lalis gue gampang. Ini kok pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai ada kurang ajar tapi cocok. Metodenya cocok. Lah aku pengiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok ra pati ngalim. Gak dalil-dalilan pokoknya yang penting wong mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki ra jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong kowe seneng cawe itu kepengin ngekeki kok seneng pangeran malah jalu. Itu seneng model apa? Paham? Jadi Imam Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lho kowe nak seneng cawe itu biyen ngekeki.
Wong seneng pangeran malah apa? Ya, aneh. Ben sampean ron ape wong aneh, Mas Fahmi. Iku tak terang. Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari. Dan aku sebenarnya kan senang pangeran terus mulangi demi pangeran. Saya memberi, mulang itu untuk apa saja. Tapi untuk swarga kan insyaallah naik kelas untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan siri-sirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama itu. Wong kula gada pengalaman di nate ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini yang soleh, tapi punya swarga orang krono ngamal. Betul cukup ngamalin lagi mlebu swarga. Niku anake mun mirip. Lah tak dikon pidato aku ora ngongkon. Kula nggih tenang mawon. Tak jelasno. Pak soleh-soleh Pak Yai ini sini umurnya 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mawon Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole Allah. Zaman itu sahabat juga janggal, lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga sing selawase. Wajibannya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga mau umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning donya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama buat. Mulane dari ahli sunnah senajan ora pati paham, pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoke mesti kon kaya kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke sami nawat. Ora mulai dhisik ora tau paham. Mulai cilik modok, ya ora tau paham. Nganti saiki yo pahame padha ngaji terus sik sinau terus. Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong, tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase lawas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau saya ditanya, kenapa kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti kue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambung lonte senengnya, paham? Lo nak bayar kan berarti lo enggak itu berarti kan transaksi itu. Lo gitu tuh. Lo kok enggak gitu? Pakai cerdas, betul ini. Betul kalau ini nama cerita ikhya, betul. Tidak niat menfonis, betul. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau di pengalaman, kalau di pengiran jalan di konco yang lucu-lucu. Saya tuh punya teman wartawan di Publika itu ya lucu. Suatu saat 3 orang, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita. Ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan dengan pulau, 2 wartawan di Publika. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita. Yang satu itu cerita. Mau Cina barang. Mau no gratis. Maksudnya bojone. Dia itu janggal. Kenapa ada orang Cina mau ngomong no apa? Gratis. Maksudnya bojone. Kadang aku cerita protes. Jangan ngomong gratis. Agar pulang ngekei duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, podoe makani. Dia gak terima kalau ngeloni ngomong kok gratis. Jadi 2 dialek yang muncul terus 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini? Kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus itu. Wah, yo kasus ada atur ngene yo kasus. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial itu apa? Sah saja. Rasa berebut nanti. Sosial itu naik kabeh. Mulane mau kula balik, saya tuh seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin Koda, terus kalau saya Sabina Wasen.
Karena orang sufi itu yang bisa menertawakan dunia. Yang bisa menertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nasiruddin itu datang ke acara pesta gitu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, bertune kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakainya yang necis-necis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut. Dia ngambil, monggo-monggo dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darane mengedan tuh. Darane apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh, ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada itu rasional dan rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan. Kemangan berarti dosa karena tidak kamu kan. Karena yang disambut mobil. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Keluarnya dia janggal, bapak senang tuh kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Ini tinggal edisi terjemah dialog anak kulo tapi mau edisi. Senang, pernah saya. Pak ini kok miliknya Bakun, tidak miliknya bapak. Ya Bakun senang guyon, dia senang guyon. Wah, cocok pak. Saya itu punya kitab Gunawan mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa, bisa menertawakan apa? Dunia, bisa ngeyak dunia. Kan lucu kan orangnya sama. Tapi penghormatannya tidak. Sugih wagur disok noning saya. Sugih makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan. Setelah logika itu pakai. Saya tadi datang pakai pakaian lusuh dan orangnya ya saya. Kamu biarkan saya. Tapi setelah saya berpakaian gini, kamu hormati. Berarti yang kamu hormati gaji saya. Ya sudah gaji saya yang makan. Itu banyak yang tersadar, ternyata nggak benar. Adat kita begini ini, itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi, murah jelas guyonannya, corok-corok sufi. Kami terus ini peringatan di jenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan teman harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak akan. Kau yang melalui kesusuran coba kelirah kenek. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akab mongko nangis nganti ini sungkem. Akab baru nangis ngantuknya tadi ini seni Akab. Terus misalnya satu pulau teng meja nangis kok ngantuknya tadi namanya apa? Akab ya. Jadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti halin nangis sapa Nabi. Sumarofa mongko ngangkat sapa Nabi ro sawu ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu faqala mongko dawuh sapa Nabi, "Inna Allaha ta'ala Allah Ta'ala iku la yu'adzib." Iku ora nyiksa sapa Allah Ta'ala min ibadi sanging pira-pira kawulane Allah. Allah iku asline ra bakal nyiksa kawulane. Ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Mriki nandare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe berat ini. Bojo mlayu mulai dhewe sini. Bro. Apa? Poligami nek kawin pemindo iku padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami ngrasakno wong loro, rabi pegatan rabine ngrasakno. Nah iku ilmune rukin. Ya iku kodok-kodok kudu ditampa. Inna wa ta'ala wa ya'dzikurani sapa apa minibadi sing kawulan apa illal marida kecuali sing berot al mutamarrida kang banget berot kang mlayu. Allah dirupane wong ya tamaratu kang berot sapa wong ala wa sanging pangeran. Wa abalan wa sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah.
Jadi maksudnya ngeten iki. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi iku gak ngaku ibuke? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku ku kaulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pengira. Mulane kalau nanti ngaji ke mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sofa menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang makar Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Wow kayak dawuh Sabtu Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ana kabeh. Ya Mustafa ana, Rukin ana kabeh. Aku kok ngarep ben kowe ukuri, tapi ana kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suweneng dhuwit, golek dhuwit. Sing suweneng pangkat, golek napa? Pangkat. Sing seneng Yesus, golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing seneng dhuwit, golek dhuwit. Seneng populer, golek populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing goleki pangeran mau sithik. Mergo yang bener-bener menuhan ke Allah mau apa? Sithik. Muga termasuk aku dengan Yesus. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau sithik. Kuwate goleki, ana sing goleki dhuwit, goleki pangkat, goleki populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah masar balik melawar pangeran. Irji'i bali sira ila rabbiki maring pangeran sira. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan beri pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah. Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran, anut aku otomatis. Yang di dunia benar-benar nyembah pangeran, langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena benar-benar hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknani Fatfuli mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia benar-benar jadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai masih ada dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Jadi misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan ras sholat duhur kodok itu jadi tenang. Tapi nak kehilangan duit. Orang itu turun, musuh kehilangan duit tak juta hilang. Oh orang itu turun. Bujune duamu, sing lali muji duamu. Nah itu kan. Iku sobat iki nyoro mos iku nyoro nak terus nyoro. Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut afara'ata man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa akharuna saya. Nah, itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarabu bi dzunubihim qolatu amalan sholihah wa akharuna saya. Sawu ayatuban apa alaihi. Terus kanjeng Nabi rada mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, bergeting bingung nyembah jenengan, cuma campur nyembah duwe, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti, jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, kan? Lah niku seputi. Di baro pangeran kilal 40 tahun satu cara dijawab. Baro, mergo nyembah pangeran, nyembah duit, nyembah pangkat itu podo, aku bingung.
Orang-orang maksarmu bangun pun. Ya kayak zaman itu yati hunafil ardi ini pun bingung. Makanya ciri utama orang sesat niku bingung. Makanya pengiran nak gambarno yang sesat niku orang sing hairona, orang yang bingung. Lagu ashabu yatunahu ilal huda bingung. Hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak klimaks, dia mencari sesuatu yang tidak klimaks, yang tidak final. Kulo ngrasakno teng awak kula piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan ya macam-macam. Wong saleh lalu kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepengin maksiat. Misalnya sebagai wong saleh kadang kepengin haji, atau kepengin ngaji, kepengin mulang. Ya kadang punya keinginan kesalehan, kadang kepengin tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal keinginan saleh yang dibarengi berontak ning Allah udah dirasolah. Kalau rugen diri melarat. Ora mesti terus ini, tapi saiki kan terdiri melarat. Kok kepengin haji nemen-nemen nganti nganti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe, tapi protes nang pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen Gusti kula kepengen tahajud, kepengen witir, sampai guru donga wae diwaca perintah witir. Boleh tuangi jam 5. Terus goblok-goblok, Masya Allah, setan apa sing nguyoi kupingku. Padahal setan dhewe, Pak. Kok nganti ra iso ta? Iku malah dadi setan dobel, wis rapi, terus gugat pangeran. Sajane ora tau ngono, tangi dulu terus wudu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora tau lho. Kalau maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku Allah ora seneng. Jadi Allah iku lucu nek hadis Qudsi. Perkarane sepetan ora napa? Jadi jan pangeran lu nak rapati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman. Ini lucu, pengiran itu lucu. Jadi karena kan adil kan, mau rapati soalnya teman-teman ngidolakno pengiran. Jadi minimal wae kata-kata nggak menjurat-jurut rapito tahan. Ya orang hikmah emang. Kalau mau tuh hati sih, jadi pengiran yo seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati, wae aman kepengen awor terus kan juga adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Malahnya ketika Imam Tobali nafsiri fadkuruni adkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu tadi Nabi diwarai pangeran, hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim itu, ya Islam tapi dolim-dolim. Kalau eling aku arang-arang aja, berdah sholat fardu. Kena apa Gusti? Wah, ini nak eling aku, terus aku eling dek, terus aku eling salah. Nak eling saya kepengen soal. Jadi ingat, berarti kak kowe kesuwen eling, wah suwe-suwe yo. Cara komputer lu direset meneh terus diwaca meneh. Terbaca meneh. Dari Pak Mustafa jenenge kafir. Dieling-eling sebelum jenenge tau ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu bisa tau Pak Triwan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nak rapati saleh iku ilinge disuwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah yo dieling-eling. Disuwi lah iku sebagian kasus. Paham ya? Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niku kula suwun. Nah sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Sesuk dibaleni meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kulo biarang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi ora kena ditiru paham. Mulai dhisik nak ulama ora pati kuat wiridan, niku sunatullah. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim sahabat, ora tau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua sanad Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang pertama. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran, kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya, ada Sirin bin Hubel, ada lewat murid-muridnya itu. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu nggak pernah foto sunat. Takut ibu nih, kamu itu nak pidato agar nyarana foto sunat atau foto sunat. Aku nak foto sunat tuh berpatu kabur kayak terus Quran di dasar. Karena sampai tak seneng mangan, ya tanah sih. Ada aku nak, awak.
Masa sunat itu nopo primatku nopo kabur. Jadi saya kabeh kok temaan rapati dijamu ya kabur. Ya kabeh ya kabur uteke, kabur nikah. Ini kok ana sanate Korean di Haji Quran itu Abdul bin Waduh, itu ora kuat foto. Foto kalau kancaku lho di kanca latihan niat. Bareng sawal-sawal pidato manso Ramadan cuma atbau sitan bin Syawal, fata nama tomat daro napa kula. Wong sing poso Ramadan terus poso 6 dina, padha karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak yang poso. Bareng dosowan ning dekne mangan. Protes ada sing guru-guru juga. Pak Yai rugi kula poso. Jupule jenengan buat. Sowan aku terus wapok kesulung Yai sok suci kok. Kula sakniki nek aku baca ngomong sing akeh-akeh kok. Alhamdulillah ge jenengan kasus poso Ramadan mursae. Kawati dhewe nyarana poso apa? 6 dina. Mun sae niku ningen pun pusan foto sing mboten purun foto mawon kuwaca. Jenengan purun foto pun apa? Sae. Mboten sak ditambahi mun sae. Lapo ngiyai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus meneng ya utus. Padahal bapak kula riyen mulai ngiyai ngantos wafat niku si foto 6 dino. Bapak kula niku. Bapak kula niku ya lucu mulai foto ngantos sepuh. Tapi beliau gak seneng anak foto. Jadi lucu, bapak ini memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri rasa poso. Aku yang poso. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Dan itu memang dilarang. Santriku haram poso. Santriku tenang di sini usiku. Poso balon merusak Islam. Poso balon merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kalau caranya hukum menuang atau hukum, detail hukum. Sampai mikir masuk gue muafak yang ada ngurung faroid. Nak mbok nanti anak gue biro, narada anak biro, bujo yo biro, sulus ubiye, sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sulus juga disebut. Ngon ruwet. Kalau nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau rasa apa? Karena mikir itu detail. Kalau cerita ini, betapa susahnya agama. Bener sama susah jadi kulon. Imam Syafi'i itu suatu saat itu luguh ning kursi malas. Ya luguh ning turu gladuk men. Bari ku melek meneh, bareng melek terus turu gladuk niku sungi ngoten. Ya ora tahajud ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hanbal itu semalam tuh minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Jadi itu putri-putrinya Hanbal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat. Ini atar rakaatin. Nah, tapi Ahmad bin Hanbal nak ketemu Imam Syafi'i salaman itu. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mangga Syafi'i. Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucup berarti itu kan 200 rakaat kan. Berarti kok pengen rawuri Imam Syafi'i mugi nganti dipuji-puji apa ya. Bareng bincang ternyata Imam Syafi'i lungguh cara riyen teng dipan. Sani riyen boten enten kursi malas teng dipan. Orang usuin guduk turu. Selilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal gas ngoten. Guduk turu meneh. Wong ngoten nganti suwengi ora mikir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya gawe. Putrine protes. Mensomasi apa ya? Bah, ya Abi. Inni ra'aitu Syafi'i al-laila. Jadi cerita bar salat Isya mulai ning dipan. Terus jelas digluk turu tangi nek. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram tahu asad dan ikram. Wa azam tahu asad dan ta'zim. Sampai jiran mulai anu ngono perkarane. Ternyata Ahmad Hanbal yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hanbal ya nyangkone kayak mungkin sholatnya ada sebanyak dia, cuma ya sholat rakaat tak. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dicek rutin ya tak kebalang ngoten. Cuma yang nginceng kan ndak lebih baik, Pak. Akhirnya sinten Ahmad Hanbal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, ucapkan ya Aba Abdillah. Balawat ni binti, annaka kaza wa kaza. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Sodakot, oh ya, putri kamu benar, sodakot, iya benar. Lalu kenapa?
Iya, Mat Ahmad ya. Aku mikir sudah masalah. Orang harus ketemu jawabannya, tapi ketemu patang pulau tak ketak, tapi cara ketemu. Dari fakta tuh sisi nama alatan. Aku mikir sudah nopo masalah. Min umurik di tak ketak, aku kurang ketemu kasih. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh. Naumul alim Abdul Ibadatil Jahil. Turunnya wong alim si apik, timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak, betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh, dan ini jelas dawuh Nabi, diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina, yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia sudah tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi, dihukumi kafir. Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar, masih dihukumi Islam, meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu, nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya, Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kalau minal iman, kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman di muqtadha hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hambal takut, ya Ahmad, dia ayyi'in yatub. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat ya. Wong satu guyu ngakak-ngakak. Maksudnya nyerot orang, guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir la tasiku. Sholatnya wong kafir juga sah. Ahmad Hambal langsung nyucuk wong Syafi'i sampai dengkulnya dicucuk. Karena dia caranya ngomong paradong, mana kakek sholat ramikun. Kalau dia ngukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat, karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hambal kan lucu, ngukumi kafir, tapi tobat kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hambal darani sholat sah, diam-diam dari darani yurung kafir. Mau diguyung akan nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir watas itu, sholatnya orang kafir juga. Gak tahu. Allah sadar. Iya, tak hukumi kafir kok salatnya tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk nyucup berdarani anta faqih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan mesti jujur. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek wong ora salat wae. Perkarane gini mikir, perkarane gini apa? Mikir. Itu mah amane jalan Imam Syafi'i, mergo pikir duwe utang kan. Kalau tak kelentuk tapi ra mikir hukum, mikir apa? Utang, ke kasus. Paham itu? Terus ulama memang berat. Jadi betul arah ulama seneng betul. Kalau ceritanya malah ini, fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar dan musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit mbek bumi. Muawiyah mbek Sayyidina Ali masalah ngalim langit mbek apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria, itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ikhram yang tanpa jahitan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya. Iya, ora iso jawab. Takok wong paling alim musuhku. Lha iku hebate Muawiyah gentleman. Ngongkon utusan kon takok siji hati. Ya jujur min Muawiyah amirul mukminin. Ila amiril ilmi. Maksudnya dene ngakak. Sangka ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu. Mergo dene sadar nerangan. Lha kula mboten paham, kula kan saiki biasa dimarani ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok mboten aku nang alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda, napa? Takut. Siapa Sayyidina Ali enak. Dia pas pidato, pas khutbah. Sayyidina Ali yang jadi dendam Mbak Muawiyah karena dia kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna amri. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok agama. Biasane men bakas politik terus. Ya terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan.
Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab secara Indonesia varia ora mesti mari kadang ya mau gayane tok varia. Makanya malah secara bahasa Arab mulai khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya varia tapi bukan mesti juga pokoknya yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikane ora lengkap. Perkarane orang jenis ketiga rupa-rupane apa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada. Tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan yaitu imma lelaki saja wa imma perempuan. Paham ya, kalau kalian ini. Jadi misalnya ada orang waria. Mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita, mengatakan itu waria. Tapi dalam ketentuan Allah, tetap dia benar-benar lelaki atau benar-benar perempuan. Sehingga Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga rupa-rupanya. Sebab itu sih, lah hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yabul. Di mana napa kencingnya aktif. Itu lama. Lu bayang no misalnya sampai jadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kue di kewajiban terang ning umat kados kula. Kok kon iso poso piye? Sampe nak berdua poso dan itu bapak saya riyen sing aran kula poso ya. Kira poso ra apa. Menyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, ulama wis mikir pidato bar salam tempel ora pati ulama nah ini. Ya, tapi ya apa itu siar Islam ya. Tapi rata mikir hukum nih. Pakai hukum menjadi masjid takut balawa minna minkum takut balawa. Bukan ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti debatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama top. Ini gue mirip-mirip tenan. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dari guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi umur ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i nggih pun napa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Apa yang 3 hari zaman di Mekah, yang 7 hari saat sudah pulang. Walhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji sudah ya. Wasab'atin idza rajatum dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pengiran hanya ngendikan idza rajatum 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7 hari. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa, kalau nyontok bolak-balik. Nak rukin dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rukin tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan, lah Allah ngendikan idza rajatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah, agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai. Bojek ning kapal mbok temangsa ning Iran ngurian temang. Tapi cara Mekah pun mulai. Tapi cara bojone angger untuk omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp atin tidak nopo project. Begitu juga masalah tayamum. Ini ben sampean senang fikih, ben sampean ngerti nak ulama itu pantasnya yang rapati tahajud. Ben sampean roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Bahkan jujur mana? Di bang munafik apa nopo? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolakul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa, mau dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya.
Lima, kenapa engkau mensyaratkan tolabul ma, mencari-cari Imam Syafi'i ini jawab, ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kamu tidak menemukan air maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara buat kaidah saya masih mengenang. Ini ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang enggak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari, jenenge roh itu maksudnya. Jadi, paham ya? Kalau belum mencari, jenenge ora roh. Tapi nak wis golek ira ketemu baru berstatus falam tajidu. Nah ngono artine falam tajidu ma'an, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat diprediksi sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, sak kalimat. Bukan witir bi, bukan tahajud. Ini kan terus nih, paham ya? Semuanya saya kasihkan apa? Ini kan mun lawat ning tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor betul buka. Enam tiga gitu deh. 6 aneh-aneh. Kalau Islam anyaran model. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta tentekano yaumul kiamati ing dalam dina kiamat di an'ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak minal kufar sing boro-boro wong kafir. Fayuqalu moko diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka ikhmisu nyelepno sira ing iki kafir finare ing dalam neraka gomsatan ing sak celupan. Fayumasu moko dicelupno sapa wong kafir ing dalam neraka. Dadi ning donya selawase uripe enak era karuan. Bareng ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas. Sithik tok terus napa dintas. Semayu kalu mongko nuli den ucapno lagu maring fulan. Fulan. Hal asobaka ana ta mekenani ka ing sira zaman ning donya apa naimun kenikmatan ketu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Fayaqulu mongko ngucap, "Lah mboten." Dadi intine ngeten nggih, nikmate ning donya selawase lawas lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, atok iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah gitu. Ini jawab hal asobaka naimun qatu fayakulullah Gusti waduh ngerti ana ngeten pun ora penting nikmat itu semu ma asobani naimun qat. Kula ora tau untuk nikmat blas Gusti. Saiki walian. Baik talan sing tekano biasa bil mukminin kan banget menapane duron. Bahayane urip pegatan kere macam-macam wabala lan bala. Fayuqalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Marane swarga ora widadari 100 kan. Widadari 100 semuanya serba payu masing. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu karo mongko dirikamno lagu maring wong. Fulan hal aso bakat durun koto abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirene gak karo. Saya puluh lah Gusti mboten blak di swarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mulane nak kire-kire sing ahli napa? Nah, juga ahli jannah tadi menisan, kenapa? Tapi hadis ini penting, betapa tidak pentingnya dunia, betapa tidak pentingnya apa? Dunia. Jadi kening dunia nak ditekdir juga itu kata syukure, nak ditekdir melarat di kata apa? Sabar. Rasa untuk pengiran. Ojo-ojo sing suka kepen melarat, malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Sing melarat yo rasa kepen suka iki biasa wae. Dibang kepen suka ra keturutan atau ora rusak kepen. Nah ditekdir ditompo tapi rasa apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu ala rizqika wa bika aman. Ilahana taqayyus samawati wal ardi. Kullana ala sirati kulli wa ahibbana mahabbatan ma'sumatan inda rahmatik. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka waj'al hubbaka ya Allah ahabba ilayya minal ma'il barid ilahana anta maqsuduna ridhoka maqsuduna fardhu anna waghfir lana ya Allah fi haqqi wa syafaati habibika Muhammad sallallahu alaihi wa bi haqqi qalilika rahmatika musa sufika isa musyafika Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin wa farrijhim anhumul hamma wal hazana wad dhaiqa ya Allah wa ta'annuta wa ta'assub
hatta kanu ya wa abidina ilaika fi farqin wa surur hatta kanu ya wa yajiduna halawatal iman imanan bika wa tasdiqan bi kitabika ya Allah wa raja'ani thawabika Allahumma ya rabbana ghufranaka ya ilahana wa antal ghafurur rahim ilahana anta ya ilahana karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa anta karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim Allahumma innaka jawadun karim wa annaka karimun ghafurur rahim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa'fu anna wa an abaina ummahatina wa ajdatina wa an masyayikhina wa amman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'ah wa li jamil muslimin al-muslimat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin